Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya di channel Alfit Komputer on Pons. Pada materi kali ini kita akan membahas peralatan atau perlengkapan servis HP ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya, langsung saja. Pertama adalah kita harus mempunyai obeng. Obeng plus ya, ukuran 1. Fungsinya untuk membuka baut pada mesin HP ya. Mesin HP itu nempel atau terbaut pada frame ya, frame belakang bagian HP ya. Nah, seperti ini. Kalau bisa ada yang magnetnya ya teman-teman, jadi memudahkan kita untuk mengambil baut ya. Jadi baut nempel pada magnet ini ya, ukuran seperti ini obengnya. Teman-teman wajib punya obeng yang seperti ini ya. Harus punya, seorang teknisi harus punya obeng ya, ukuran 1. Minimal ini 1. Yang kedua adalah fluk, teman-teman. Fluk ini satu, saya punya 2 fluk ya, dan fluk satu lagi. Yang pertama ini adalah fluk Amtek ya. Fluk ini sangat sering digunakan oleh para teknisi ya. Saya menggunakan Amtek karena memang harganya murah, di marketplace pun murah ya, dan hasilnya juga tidak terlalu mengecewakan. Yang kedua adalah fluk Lotte. Cuma saya jarang menggunakan fluk ini ya, saya lebih sering menggunakan fluk Amtek. Jadi seperti ini bentuk dari fluk Lotte ya, sama, pada dasarnya sama. Fluk juga, yang membedakan biasanya kualitas dan mereknya saja. Makin mahal harganya, makin bagus fluknya teman-teman ya. Ini teman-teman harus punya ya. Baik, untuk selanjutnya adalah ini ya, timah ya, kawat timah, kawat timah ya, atau ya kawat timah. Ini biasa kita tukang servis nih, kita harus punya timah untuk solder menyolder komponen ya teman-teman ya. Kawat timah wire ya. Yang kedua adalah timah cair. Ini berguna sekali ya teman-teman, untuk mensolder juga bisa, dan untuk mencetak kaki-kaki IC pada ya, kaki-kaki pada IC ya teman-teman. Untuk proses rebuilding namanya ya. Ini teman-teman harus punya, wajib punya, sebagai tukang servis harus punya ya, apalagi belajar untuk servis ya teman-teman. Next, yang selanjutnya adalah ini, solder wick. Nah, ini teman-teman harus punya juga yang namanya solder wick. Seperti ini solder wick. Ini berguna untuk membersihkan bekas-bekas timah yang berada di mesin ya. Jadi saat kita mengangkat IC, nah biasanya timah-timah itu nempel. Nah, kita bersihkan dengan menggunakan solder wick ini ya teman-teman. Ini sangat berguna sekali agar mesin bersih ya teman-teman dari bekas-bekas timah ya. Biasanya timah pabrik kan keras, kita bersihkan pakai ini, lalu diganti dengan timah kita sendiri. Next, selanjutnya adalah pinset. Nah, selanjutnya adalah pinset. Teman-teman harus punya pinset ya. Saya memiliki 2 pinset. Yang pertama pinset yang bengkok seperti ini. Fungsinya untuk mengangkat komponen pada HP ya. Setelah kita blower, nah ini kita angkat pakai pinset ya. Saya lebih sering pakai pinset yang bengkok seperti ini untuk komponen yang kecil-kecil. Yang kedua, pinset yang lurus. Pinset yang lurus ini teman-teman juga harus punya. Saya menggunakan pinset yang lurus ini untuk mengangkat IC ya teman-teman. Walaupun ada pisau khusus untuk mengangkat IC, nanti ada. Nah, ini pinset lurus ini teman-teman tetap harus punya, karena memang sangat berguna ya untuk mengangkat semua IC ya, mengangkat IC atau komponen ya. Teman-teman harus punya ini ya. Untuk harganya bervariatif ya, bervariasi. Tetap harus dicatat ya teman-teman. Next, selanjutnya adalah ini, kawat tembaga. Kawat jumper ini biasanya kita sebut juga kawat jumper.
Ini berguna untuk menjumper komponen ya, menjumper komponen yang konslet ataupun titik-titik pada PCB ke pada titik yang lain ataupun pada komponen yang lain. Next, selanjutnya adalah penyedot timah. Penyedot timah ini atau disebut juga desoldering ya, penyedot untuk timah, untuk membersihkan atau menarik timah pada PCB. Cuma timah itu harus dalam keadaan cair ya teman-teman. Setelah kita panaskan dengan solder, kita sedot pakai alat ini. Next, selanjutnya adalah kuas dan sikat. Kuas, teman-teman tetap harus punya kuas dan sikat ya. Ini kuas yang ukuran biasa ya, jangan terlalu besar, ukuran sedang saja ya. Di material banyak untuk kuas ini tanpa kita harus beli di online karena barang ini gampang dicari. Yang kedua, sikat bekas. Nah, ini saya menggunakan sikat bekas, sikat gigi bekas punya anak saya ya. Jadi sudah tidak terpakai. Teman-teman wajib punya. Next selanjutnya adalah solder ya. Solder kemudian beserta juga dengan mata soldernya ya. Nah, seperti ini. Saya punya solder seperti ini ya, yang bisa diatur, bisa di-adjust ya seperti ini hingga 400 derajat Celcius. Nah, solder biasa ini mereknya ya Tupperware ya. Nah, teman-teman harus punya ya, wajib bagi seorang teknisi ya. Ini juga sama, ini untuk dudukan soldernya ya. Kemudian selain soldernya, teman-teman harus memiliki mata solder. Jangan hanya satu, banyak untuk stok cadangan. Karena pada saat kita menyolder itu lama-lama mata solder akan aus, akan berkurang eh, daya tahannya. Sehingga kita harus punya cadangan ya. Jadi mata solder seperti ini harap dicadangkan, punya cadangan, dan soldernya juga yang bisa di adjustable ya teman-teman ya. Baik, next selanjutnya adalah lem T7000. Selanjutnya lem T7000 ini berfungsi untuk ngelem LCD atau casing ataupun baterai juga bisa ataupun tutup mesin juga bisa. Saya pergunakan ini untuk merekatkan LCD ya. Penggantian LCD biasanya pakai lem T7000 ini ya teman-teman. Rata-rata lem T7000 ini dia berwarna hitam ya, bukan bening. Perhatikan, warna hitam. Teman-teman wajib punya lem seperti ini ya, karena fungsinya memang sangat dibutuhkan untuk servis ya. Apalagi untuk nempel lem LCD, casing, dan baterai ya. Bisa pakai lem ini. Selanjutnya, opening tool untuk LCD ya. Nah, ada dua jenis opening tool. Pertama yang plastik, yang kedua yang besi seperti ini. Nah, ini yang besi. Teman-teman harus punya ya. Opening seperti ini terbuat dari lempengan besi. Terbuat dari lempengan besi. Yang kedua adalah terbuat dari plastik seperti ini ya. Ini plastik seperti plastik mika ya. Opening tool ini teman-teman tetap harus punya karena berfungsi untuk membuka LCD ya. Next selanjutnya adalah holder PCB. Saya apa ya ini namanya? Saya lupa. Tapi saya biasanya bilang ini holder PCB ya. Holder PCB gunanya untuk menahan PCB saat kita servis PCB atau HP. Itu ini sebagai penahan agar tidak goyang-goyang ya teman-teman. Bisa dikunci seperti ini biar kuat ya, ada pengaturan pengunciannya, bisa dilonggarkan, dikencangkan. Jadi PCB tidak akan goyang-goyangnya. Nah, ini kalau saya biasanya manggilnya ini holder ya.
diputar seperti ini. Teman-teman harus punya ya. Selanjutnya adalah pembersih mata solder ya. Nah, kawat pembersih mata solder. Ini untuk membersihkan ujung mata solder ya. Yang jadi ada timah yang nempel, kita bersihkan mata soldernya pakai ini, dimasukkan ke dalam ya. Next, selanjutnya adalah charger dan kabel data ya, serta charger kodok ya. Pertama, charger ya. Teman-teman harus punya charger. Fungsinya ya untuk ngecas HP user ya, HP customer ya, untuk ngetes bisa di charger apa enggak. Nah, kabel datanya terdiri dari kabel data ya iPhone ya, seperti ini ya. Tetap teman-teman harus punya, walaupun jarang servis iPhone, tapi tetap kita harus punya ya. Dan yang kedua adalah kabel data tipe C. Nah, ini sering juga untuk Android banyak ya tipe C sekarang, untuk HP sekarang tipe C seperti ini. Teman-teman harus punya ya buat ngetes ngecasnya bisa apa enggak, nanti itu HP-nya bisa apa enggak. Yang ketiga, kabel data tipe C seperti ini. Kabel data tipe micro SD, maaf, micro SD seperti ini ya. Banyak juga HP masih yang pakai micro SD. Nah, untuk yang keempat ini adalah kabel charger kodok ya, disebutnya charger kodok ya. Ini udah ada LCD-nya, indikator LCD-nya. Ini dipergunakan untuk baterai HP yang jadul ya, karena HP yang jadul itu nggak ada konektornya sama sekali. Dia langsung ke baterai pinnya itu. Nah, kita menggunakan menggunakan charger kodok ini. Langsung saja charger kodok ini bisa ke AC dan bisa dicaskan ke baterai ya, karena dia sudah ada sudah konversi ke DC. Selanjutnya next adalah aktivator ya, aktivator baterai ya. Nah, teman-teman harus punya aktivator baterai. Fungsinya adalah untuk mengecas langsung pada baterai ya. Rata-rata baterainya baterai tanam ya, karena baterai tanam mempunyai konektor ya, konektor ke mesin. Nah, ini jadi kita bisa ngecas berbagai macam tipe merek Android, bisa di sini dicas ya. Dari baterai langsung dicolokkan ke soket-soket ini ya. Jadi nggak melalui HP, kita langsung dari baterai ke aktivator ini, kemudian melalui charger ya. Ini bisa berfungsi untuk ngetes baterai rusak atau tidak. Next, selanjutnya adalah penghancur lem ya. Ini adalah cairan penghancur lem dan thinner. Yang ini penghancur lem ya, cairan penghancur lem. Ini saya sudah pergunakan sampai habis ya. Saya belum stok lagi, tapi saya masih simpan ininya. Ini adalah cairan lem penghancur lem ya. Cairan penghancur lem. Berfungsi sekali ini. Yang kedua, thinner untuk membersihkan fluk ya, untuk membersihkan fluk, untuk menghancurkan lem juga bisa, melunakkan lem ya. Teman-teman harus stok ya. Next, selanjutnya adalah penjepit LCD ya, penjepit LCD penguat. Nah, ini adalah penjepit LCD ya. Biasanya kalau habis LCD kita lem, kita pasang di lem, kita tempel pada HP, kita jepit pakai alat ini ya. Cuma saya jarang pakai ini ya, karena penjepit ini terlalu kuat sehingga takut bisa menyebabkan LCD-nya menjadi rusak ya. Saya jarang pakai ini ya, teman-teman. Jarang sekali saya pakai ini. Saya lebih sering menggunakan karet seperti ini. Ya. Karet, teman-teman sediakan karet 4 atau 5 yang berwarna merah dan yang kuning dan 2 berwarna kuning. Yang merah untuk sisi kanan kiri dan yang kuning untuk atas bawah pada HP ya. Gunanya sebagai pengencang LCD ya. Next, selanjutnya adalah multitester ya. Teman-teman wajib punya multitester seperti ini. Gunanya adalah alat ini untuk melacak kerusakan pada
HP ya, pada komponen-komponen HP. Nah, ataupun mengukur tegangan pada HP ya. Seperti ini. Namanya multitester ya. Saya menggunakan multitester merek Zoyi ya. Nah, ada plus dan ada probe plus dan probe minus ya. Alat ini teman-teman harus sangat wajib karena dia dipakai untuk memeriksa HP, kerusakan pada HP ya. Baik dari jalur ataupun komponennya teman-teman ya. Tetap harus punya ya. Jangan sampai enggak, ini harus. Karena tukang servis memang harus punya ini. Selanjutnya adalah pisau IC ini. Pisau IC ya. Pisau IC harus punya ya. Jadi kalau yang tadi teman-teman, kalau untuk yang baru belajar cukup tadi alat tadi sudah cukup. Nah, tapi kalau untuk yang lebih mau mendalami ini ya tetap harus punya ini. Pisau IC. Gunanya untuk mengangkat IC dan membersihkan lem pada pinggiran IC ya, teman-teman. Next, selanjutnya adalah papan cetak untuk kaki-kaki IC ya. Nah, ini namanya papan BGA ya. Ini berfungsi untuk mencetak kaki-kaki pada IC ya. Saya menggunakan yang universal karena memang bisa digunakan berbagai macam IC ya. Karena satu papan BGA seperti ini agak mahal ya teman-teman ya. Jadi satu cukup, yang punya untuk yang universal saja saya sudah cukup. Ini saya baru beli lagi karena yang lamanya sudah saya buang ya. Ini yang baru saya beli. Next, selanjutnya adalah rosin dispenser dan rosin ya. Rosin dispenser berfungsi untuk menandakan komponen-komponen HP dengan berwarna putih ya. Jadi kalau rosin itu kita panaskan pakai dispenser ini. Nah, ini alat dispensernya seperti ini ya. Perhatikan. Nah, dispensernya seperti ini, panjang ya. Nah, rosin kita masukkan ke dalam sini, lalu setelah itu kita panaskan ya teman-teman seperti ini. Nanti rosin akan mengeluarkan asap putih ya. Asap putih akan keluar dan menempel pada mesin. Nah, perhatikan merah. Nah, itu panas ya teman-teman. Rosin akan menguap. Panasnya ini panas sekali ya. Rosin akan menguap. Nah, uapnya akan menempel pada mesin berwarna putih. Kemudian ini kabel chargerannya ya. Ini pembersihnya ya, teman-teman. Nah, ini apa ya? Kurang tahu saya. Ya, selanjutnya adalah rosin. Seperti yang saya tadi bilang, ini adalah rosinnya. Rosin ini bisa dipakai ketika panas ya. Ini masih keras. Keras. Dia harus dipanaskan dengan rosin dispenser ataupun langsung pakai solderan juga bisa. Tapi harus cepat teman-teman menggunakannya. Dari solder langsung diarahkan ke mesin. Next, selanjutnya adalah nah, ini teman-teman, ini pengganti dari power supply ya. Namanya adapter power ya, regulated ya. Adapter power regulated. Ini bisa dijadikan sebagai alternatif untuk power supply ya. Power supply. Ini lebih murah ketimbang power supply sendiri. Untuk pemula bisa pakai ini. Ini aman kok, sudah saya coba, sudah saya lakukan ya. Sudah saya pakai untuk ngetes, aman ya. Jadi kalau ada konslet dia tidak akan ngecas, dia malah akan alat ini akan minus ya. Aman untuk menggunakan ini, pengganti dari power supply ya teman-teman, menggunakan adapter seperti ini ya. Karena power supply mahal teman-teman, bisa 800 ke atas harganya.
untuk yang bagusnya ya. Jadi yang pemula pakai yang ini aja. Next selanjutnya adalah MBR ya. MBR ini berfungsi untuk mengatasi HP yang rata-rata yang full short ya. Bisa juga untuk ngetes HP, untuk ngetes cas ya, cas HP. Cuma teknisinya tetap harus tahu cara menggunakan MBR ini. Biasanya MBR ini kita colokkan langsung ke AC, baru dari melalui katup buaya ini kita plus ke plus, minus ke minus. Nanti yang full short itu akan ada tanda berasap. Nah, pakai alat ini namanya MBR ya. Alat ini 375 sampai ke atas ya harganya. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah lem aluminium foil dan double tip. Lem aluminium foil ini berfungsi untuk menahan panas pada solder uap ya, ataupun pada solder ya. Jadi melindungi mesin. Kedua ini adalah lem double tip. Berfungsi untuk sebagai untuk ngelem ini ya, nempel baterai dan casing. Itu ya. Kalau untuk LCD ini tidak kuat ya. Nah, yang ini aluminium foil ya, lem aluminium foil. Teman-teman harus punya ya untuk melindungi mesin dari panas yang berlebih ya. Next, selanjutnya adalah, nah ini apa ini namanya? Biasanya dikorek yang elektrik tuh yang cetak-cetak itu. Nah, ini apa saya nggak tahu namanya. Nah, ini berfungsi untuk biar menstabilkan layar LCD yang agak error ya. Pakai ini bisa cetak cetak. Nah, seperti itu ya. Ini tetap harus punya. Next, selanjutnya adalah opening tool ya untuk casing dan LCD ya. Ini untuk yang khusus untuk casing juga bisa, LCD juga bisa ya teman-teman ya. Nah, opening tool ini ya, ada yang untuk opening tool untuk casing dan untuk LCD ya. Nah, untuk yang ini yang bisa teman-teman bisa pakai klip ya, klip ini klip gitar, bisa pakai klip gitar itu yang kita kita sering main gitar, pakai klip gitar juga bisa untuk pembuka casing HP ya. Ataupun LCD juga bisa ya, seperti ini ya. Teman-teman harus punya. Kemudian yang satu lagi yang roll seperti ini ya, yang bulat bisa diputar. Nah, dan ujungnya juga bisa untuk buka casing, buka LCD ya. Tapi ini saya jarang pergunakan ini ya. Kemudian yang ini untuk angkat ya, untuk congkel-congkel kalau saya membersihkan bekas kerak-kerak lem ya, ataupun yang sulit agak keras, saya pakai opening tool seperti ini. Jadi yang ujungnya pipi dan ada yang runcing. Kemudian ini, nah ini untuk menyedot LCD ya, LCD yang sudah kita buka, ini ditarik dia seperti ini, nanti dia akan terangkat ya. Kemudian ini untuk membuka SIM tray ya, pembuka SIM tray dicolok, nanti SIM tray akan keluar. Teman-teman tetap harus punya itu ya, jangan sampai enggak. Kemudian selanjutnya adalah solder uap atau biasa kita sebut blower ya. Ya, ya solder uap seperti ini. Saya menggunakan solder uap Quick ya. Quick 850O. Ini saya punya sudah lama ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika kotor ya ataupun jelek. Nah, seperti ini. Saya menggunakan solder Quick ya. Solder ini harganya pun bervariatif ya. Dulu saya beli ini 800.000 teman-teman. Alat ini. Ini berfungsi untuk mengangkat IC, mengangkat komponen bisa. Tetap teman-teman harus punya ini ya. Wajib kalau yang ini nih. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah mampir.
Jangan lupa subscribe, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.